Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Kajian kita malam ini pada ayat ke-28 dan 29. Sebenarnya ayat-ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, berkaitan dengan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kalau ayat-ayat sebelumnya ketika Allah mengajak manusia untuk mengesahkannya, untuk menyembah kepadanya, menyebutkan bermacam-macam nikmat Allah yang Allah berikan pada manusia, dan nikmat pertama dan utama itu ialah ketika Allah menciptakan manusia ini dan menghidupkannya. Karena segala kenikmatan yang diperoleh manusia di dunia ini, pasti asal usul nikmat itu bisa kita rasakan nikmatnya karena kita telah diciptakan oleh Allah di dunia ini. Karena itu ketika kemarin kita sampai kepada firman Allah yang berkaitan dengan ketika Allah mengajak kita agar menyembahnya, yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, berkaitan dengan penciptaan. Dan telah kita kaji beberapa minggu yang lalu bagaimana nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada umat manusia. Ayat ini Allah menyebutkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa, di sini para mufassirin menyebutkan bukan Allah bertanya, tetapi kaifa di sini dalam arti istifham, ingkari, bertanya, tapi sekaligus untuk taubih, mengenyahkan, menyalahkan. Kaifa takfurun, para mufassirin menyebutkan litaubih. Taubih itu untuk memarahi, mengenyahkan, menyalahkan. Bagaimana celaka kalian? Kenapa kalian bisa berkufur kepada Allah? Bukankah kalian dulunya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah, dihidupkan? Sungguh celaka manusia, kenapa kalian kufur? Ini kalau kita membaca beberapa ayat Al-Quran menyebutkan kejinya manusia. Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia, alangkah kufurnya manusia kepada Allah. Karena itu kemudian kaifa takfurun ay wayhakum,
celaka kalian. Kenapa kalian masih mengingkari Allah? Bukankah Allah yang mewujudkan kalian, menciptakan kalian, memberi seluruh anugerah dan nikmat pada kalian? Atau ayat ini bukan istifham ini kaifanya bukan untuk taubih tapi li ta'ajjub. Sungguh mengherankan kalian manusia, kok sampai berkufur sementara dalil-dalil keberadaan dan wujudnya Allah gamblang kepada kalian. Sungguh mengherankan, dengan semua argumen dan dalil mengenai keberadaan Allah, dengan semua dalil yang ada, masih ada yang mengkufuri. Jadi bisa taubih untuk menyalahkan mereka. Karena bagaimana orang bisa mengkufuri atau tidak percaya dengan adanya Allah? Tidakkah manusia duduk dan merenungkan sejenak, siapa dia? Siapa yang menciptakannya? Dari mana asal usulnya? Apa yang ia makan bahkan? Al-Quran sering mengajak kita untuk kenal Allah sampai kepada makanan yang kita makan. Afala yanzuru? Tidakkah mereka melihat? Falyanzuril insan mimma khuliq, dari apa mereka ciptakan? Diperintahkan juga kita untuk melihat ila ta'amih, lihat makanan dari mana prosesnya. Karena itu kemudian Allah sangat mengenyahkan, menyalahkan, atau Allah sangat mengherankan kalau ada manusia berkufur kepada Allah. Artinya Allah mengenyahkan, Allah mengherankan, artinya wujud dan kenyataan yang ada pada manusia ini sungguh cukup mengherankan. Kaifa takfuruna billah. Padahal kufur itu kan menutupi sesuatu. Pernah kita bahas arti kufur, lawan katanya syukur. Sementara adakah yang mampu menutupi keberadaan Allah? Dalam semua gerak-gerik kita menunjukkan di sana ada Allah. Ketika telinga kita gunakan untuk mendengar, pasti kita mendengarkan sesuatu yang mengajak kita untuk mengenal Allah. Ketika kita menggunakan mata kita, pasti kita melihat sesuatu yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Kalau kita menggunakan akal kita, apalagi pasti akal itu akan membawa kita mengenai keberadaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Sampai pernah saya sebutkan dalam pengajian ini, ada seorang badui kenal Allah tidak perlu pakai dalil-dalil falsafah yang tinggi, argumen-argumen yang kuat, bermacam-macam dalil. Dia dengan kesederhanaan seorang badui, orang dari dusun di desa yang tidak tahu apa-apa. Dia hanya hidup dengan kendaraannya, untanya plus segala macam unta itu. Dia cuma pernah berkata, si badui ini, untuk mengenal, untuk dia agar sampai pada Allah, dia cuma berkata, al-ba'ra tadullu alal ba'ir. Maaf majlis yang mulia, syarafallahul majlis, kotoran unta ini menunjukkan adanya unta. Tidak akan ada kotorannya kalau tidak ada untanya. Dari sini dia berangkat, al-ba'ra tadullu alal ba'ir. Kemudian baru dia bawa, tidakkah langit yang begini indah, bumi-bumi dan tumbuhan, tidakkah semua ini menunjukkan ada penciptanya, yaitu Allah? Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Burung hudhud sampai kepada Allah dengan caranya. Ketika ia sampai pada Sulaiman melaporkan ada seorang raja wanita yang menyembah selain Allah, dia heran. Burung ini di alamnya heran. Dia mengatakan ada wanita yang menyembah selain Allah, menyembah matahari. Alladzi yukhrijul khab'a fis sama. Tidakkah menyembah Allah, Tuhan yang mengeluarkan ini makanan dari bumi? Dia kalau mau makan burung hudhud itu dia bersihkan dulu tanah, digali baru keluar. Di situ makanannya. Dia kenal Allah melalui ini. Segala sesuatu sampai kepada Allah. Kenapa kemudian giliran manusia yang oleh Allah telah diberi akal, diutus para nabi, diturunkan kitab, kemudian masih ada yang mengkufuri Allah? Karena itu datangnya kaifa takfuruna billah.
celaka, enyah sekalian. Kenapa masih mengkufuri Allah? Atau sungguh mengherankan, dengan semua dalil yang ada masih kalian berkufur kepada Allah. Qutilal insanu ma akfarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kalian tadinya mati, dalam arti kalian tadinya jadi benda yang belum ditiupkan roh di situ, belum hidup. Benda, walaupun kita sebut benda itu nggak mati semestinya, cuman dalam alamnya dibanding dengan alam kita dia mati. Kuntum amwatan, artinya kalian sebelum ini tidak ada. Seperti Allah sebutkan dalam ayat lain, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu manusia di masa tertentu dia belum dihitung sesuatu, belum wujud, belum diciptakan. Ini orang-orang mufassir mengatakan dulunya kalian cuma berbentuk benda-benda di bumi ini. Entah itu makanan, dimakan hayawan, dimakan manusia, kembali lagi sampai menjadi nutfah fi aslabi al-aba, sperma di sulbi setiap ayah. Dulu ini disebut oleh Allah maut. Karena itu mungkin kalau pernah kita kaji surat Al-Mulk, Allah mendahulukan ini sebelum kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kalian mengkufuri Allah sementara dulunya kalian tiada? Orang yang sekarang umurnya 10 atau 40 tahun, 50 tahun sebelum ini kemana dia? Tidak ada. Mauta. Di alam yang belum ada. Belum ditiup ruh sebagai manusia yang melata di bumi Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Amwat, sekali lagi, kuntum amwat artinya kalian dulu cuman merupakan benda-benda mati. Atau kalian dulunya cuman merupakan sesuatu masih disulbi ayah-ayah kalian. Atau Ibnu Abbas menekankan kalian dulunya tidak ada, mutlak. Dikuatkan dengan ayat tadi dalam surat Ad-Dahr, lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah kemudian manusia memikir kuntum amwatan fa ahyaakum, kemudian Allah ciptakan kalian di dunia ini. Urusan mati dan hidup tidak ada orang berselisih. Mungkin belum pernah ada orang mengaku dirinya menciptakan dirinya sendiri atau dia bisa menciptakan orang. Karena sesuatu ini nampak jelas bagi kita. Oke, kalau kita tidak mampu melihat proses ciptaan kita, setidaknya kita setiap saat melihat orang mati. Sementara mati itu adalah lawan katanya hidup. Bisa kita saksikan proses kehidupan itu melalui proses kematian dan kematian itu sendiri. Itu kadang-kadang ada Mutawalli Sya'rawi dalam beberapa tafsirnya beliau menyebutkan kita tidak pernah ditunjukkan oleh Allah asal proses ciptaan kita. Kalau kita disebutkan oleh beberapa ayat Al-Quran proses ciptaan Adam atau proses ciptaan manusia selain Adam dalam surat Al-Mu'minun, nutfatan, mudghah, alaqah semua, maka sebenarnya itu dalam ghaib yang gak mampu kita lihat. Tetapi ketika Allah menunjukkan kematian itu, kita saksikan nyata, kita bisa memahami arti kehidupan itu lewat kematian itu. Beliau menyebutkan begini dalam beberapa buku tafsirnya. Allah ketika menciptakan Adam, dan ini manusia pertama yang hidup, fa'ahyakum. Kita lihat Al-Quran menceritakan proses ciptaan Adam ini bermacam-macam. Satu contoh, Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Hajj, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Kalau kalian ragu akan ada hari kebangkitan, ketahuilah kami ciptakan kalian min turabin, dari tanah. Pakai kalimat turab, artinya turab,
tanah. Kita melihat di ayat lain Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Allah ciptakan manusia dari tin, bukan turab. Kalimatnya pakai tin. Tin itu ialah tanah yang sudah dicampur dengan air, namanya tin. Kita menemukan ayat lain Allah berfirman, "Inna khalaqnahum min tinin lazib." Tanah lumpur sudah. Kita menemukan firman Allah di ayat lain, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Dari tanah salsal yang keras. Kemudian hama' masnun, tanah lumpur yang berbau. Ada min turab, ada min tin, ada min salsal, hama' masnun. Tapi ada ciptaan Allah ketika Allah menyebutkan, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kalau sudah kuciptakan, kuproses ciptaan ini berbentuk manusia yang tadinya tanah dicampur air jadi tin, dibiarkan lama menjadi hama' masnun, tanah yang lumpur berbau, dibiarkan lama menjadi salsal. Salsal itu tanah yang keras. Kalau diginikan ada suaranya, orang bilang seperti kreweng atau apa itu, tanah yang keras. Semua ini sudah selesai, belum jadi manusia, baru fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi prosesnya tanah campur air tin, dibiarkan lama jadi hama' masnu, kemudian menjadi keras salsal, kemudian baru menjadi manusia hidup setelah ditiup ruh. Ini proses kehidupan awal manusia. Sementara kehidupan itu lawan katanya kematian. Kematian mati lawan katanya hidup. Kita kalau ingin mengenal kehidupan, coba lihat kematian. Karena biasanya lawan katanya itu awal sesuatu menjadi akhir sesuatu kalau lawan katanya. Jadi kalau saya sekarang ingin berangkat dari sini menuju ke Probolinggo, saya melalui beberapa kota baru sampai Probolinggo. Tapi kalau saya Probolinggo merupakan kota terakhir tujuan saya. Tapi kalau saya kembali, tempat terakhir itu menjadi titik awal saya kembali, baru saya sampai pada kota yang awal. Coba kita lihat proses kematian, pasti lawan katanya ayat-ayat ini. Orang pertama mati yang keluar apa? Rohnya. Sementara tadi proses ciptaannya roh terakhir masuknya. Setelah roh dicabut, manusia mayat menjadi keras, kaku, sol-sol. Dibiarkan salsal lama menjadi hama' masnun, tercampur lagi air dengan tanahnya mulai berbau, dan kemudian dibiarkan menjadi lumer, jadi tanah dan air, dan habis manusia. Dalil keberadaan kehidupan itu kita saksikan dengan keberadaan kematian yang kita saksikan selama ini. Karena itu kemudian ketika Allah menyebutkan mengenai kehidupan, Allah dahulukan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk mengenal kehidupanmu, lihat kematianmu. Pasti kematian itu menunjukkan proses kehidupan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Bagaimana kalian mengkufuri Allah? Celaka kalian, mengherankan kalian kok sampai berkufur kepada Allah. Dulunya kalian tidak ada, kemudian diciptakan fa'ahyakum. Allahu Akbar. Nikmatul haya, nikmat kehidupan adalah nikmat yang paling mahal. Minggu lalu kita bahas masalah umur dalam surat Al-Asr. Nikmat kehidupan, nikmat yang paling mahal. Karena itu ketika Allah menyebutkan khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, kepada salah satu makhluknya, aku ciptakan dulunya kamu lam taku syai'a, tidak ada sesuatu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum, dihidupkan di alam ini. Mulai kita janin, ditiup roh, hidup dalam perut ibu kita, kemudian hidup, lahir di dunia ini, proses kehidupan terus, kemudian summa yumitukum.
Kemudian setelah kalian dulunya tidak ada, diwujudkan oleh Allah, diciptakan, kalian hidup. Setelah kalian hidup, dimatikan lagi oleh Allah. Ketika datang ajal kita, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebagaimana yang menciptakan Allah, maka yang mematikan juga Allah. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mematikan setiap jiwa. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Begitu firman Allah dalam surat Waqiah. Kami yang menentukan kematian, dan kami enggak pernah dikalahkan oleh keadaan atau sesuatu, tidak. Kami yang menentukan. Sehingga kematian mutlak di tangan Allah. Kuntum amwata, tidak ada. Fa ahyakum, dihidupkan. Kemudian summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan ulang, datang. Apa kematian itu? Kematian bukan merupakan akhir dari segala sesuatu, tidak. Kematian cuman adalah pisah antara roh dengan jasad, dan kita masih berjalan di alam lain. Tsumma yuhyikum, setelah kematian itu kalian dihidupkan kembali. Di sini para mufassir menyebutkan yuhyikum di sini ini hidup kelak di akhirat, atau ini di barzakh karena hidup kembali. Ada yang mengatakan kuntum amwatan, tidak ada, fa ahyakum diwujudkan di dunia, summa yumitukum dimatikan, summa yuhyikum dihidupkan di barzakh, alam barzakh, summa ilaihi turja'un, baru kelak di sana kembali pada Allah. Ada yang menyebutkan para mufassirin tidak, di sini enggak membicarakan masalah barzakh. Di ayat-ayat lain yang ada barzakh, di sini pintas langsung berbicara masalah akhirat. Kuntum amwata, dulu kalian belum diciptakan, belum ada. Fahyakum, dihidupkan di dunia ini. Summa yumitukum, dimatikan di akhirat ini. Summa yuhyi, di dunia. Summa yuhyikum, dibangkitkan kelak, dihidupkan kembali di akhirat. Summa ilaihi turja'un, baru semua urusan hanya kembali kepada Allah. Kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ini perjalanan manusia, ayyuhal ikhwah. Ini yang pernah kita kaji ketika Imam Ali meringkes perjalanan manusia, cuman min aina ila aina fi aina, atau min aina fi aina ila aina. Kita dari mana menuju kemana, di atas apa dalam perjalanan ini. Kita semua meyakini memang perjalanan kita adalah asal dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kuntum amwat, kalian tiada dulu. Siapa yang mengadakan? Walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dia yang memulai ciptaannya, dan dia Allah kelak yang membangkitkan, mengulangi lagi ciptaan itu. Perjalanan kita dari tiada, kemudian diciptakan oleh Allah, kemudian kita mati, kemudian setelah mati kita dihidupkan lagi oleh Allah di hari kiamat. Jangan ada orang mengatakan kalau orang mati kemudian dikatakan ini akhir perjalanan hidup, tempat istirahat dia terakhir. Bukan. Kematian bukan akhir dari perjalanan kita. Kematian hanyalah pindah dari satu tempat lain. Innama khuliqtum lil abad wa innama tantaqiluna min daril fana ila daril baqa. Begitu ungkapan Al-Imam Ali. Kalian diciptakan untuk selamanya. Kalian cuman pindah dari alam yang fana menuju ke alam baqa. Karena itu kematian merupakan akhir perjalanan di dunia dan awal perjalanan di akhirat. Karena itu kalau Allah membicarakan kematian dan alam kubur, Allah cuma menyebutkan sebagai ziarah, visit. Orang lamanya kapan? Berapa lama orang ziarah? Bukan menetap. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah, masuk ke kubur. Berapa lamanya orang datang ziarah? Dan itu barzakh. Karena itu nanti kalau orang dibangkitkan ketika di hari kiamat, ketika ditanya berapa lama kamu tidur, berapa lama kamu di alam ini, semua jawabannya yauman au ba'dha yaum,
sehari atau bahkan kurang dari sehari. Bahkan menyebutkan asyiyatan au duhaha, waktu sore sampai menjelang pagi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Lah kalau ini Allah dalam rangka menyebutkan kenikmatan. Ini kan Allah mengatakan, kenapa kalian mengkufuri Allah? Sampai begini keji mengkufuri Allah, kenapa? Tapi di sini Allah menyebutkan, okelah, Allah wujudkan kita, Allah hidupkan satu kenikmatan besar. Tetapi kematian oleh Allah, kenapa disebut dalam rentetan kenikmatan? Summa yumitukum. Apakah mati yang memisahkan kita dengan keluarga? Mati yang memisahkan kita dengan kehidupan dan isa beramal, semua ini merupakan jua kenikmatan sehingga oleh Allah sebut, ingat pemberinya yaitu Allah. Sebenarnya kematian itu, apabila kita sebut bahwa kematian itu akan membawa kepada kejayaan, kesempurnaan seseorang mukmin, maka kematian itu termasuk juga salah satu puncak kenikmatan yang Allah berikan pada hambanya. Karena ketika manusia mati, wafat, tinggal dari dunia ini, pindah ke alam lain yaitu barzakh, itu orang memperoleh kesempurnaannya. Kita tidak mampu masuk ke alam itu sebelum memperoleh kesempurnaan kita. Jadi sebagaimana kita janin, untuk proses janin hari demi hari, bulan demi bulan, sampai kita lahir di dunia sempurna manusia, proses kita menuju ke alam itu pun begitu. Kita setiap hari dimakan oleh waktu, seakan-akan masih janin, sampai keluar ke alam barzakh dan berikutnya menuju ke alam akhirat. Ya, memang kematian itu tergantung yang ada di alam ini. Kalau di alam ini orang melakukan semua persiapan menuju kepada Allah, maka kematian baginya adalah puncak kenikmatan, karena ia akan berjumpa dengan kekasihnya Rabbul Alamin dan telah habis kewajiban yang harus ia lakukan. Bahkan dia tidak lagi memiliki kewajiban, tinggal ia cuma memperoleh balasan dan pahala dari Allah, maka itu puncak kenikmatan. Karena itu orang-orang yang beristiqamah menuju kepada Allah sebelum detik kematian, para malaikat telah memberi kabar gembira bagi dia agar jangan takut, jangan sedih, dan berkabar gembiralah, surga menanti kalian. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka orang-orang yang telah bersaksi bahwa Allah Tuhan mereka, kemudian mereka istiqamah, konsekuen melaksanakan apa ketentuan Allah itu, bagi mereka kelak turun para malaikat untuk mengatakan pada mereka, jangan takut, jangan sedih, berkabar gembiralah surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kami para malaikat kawan kalian di dunia dan kelak kawan kalian di akhirat. Itu yang disebut oleh para a'immatul athhar. Orang mukmin ketika mau wafat, detik-detik dia akan wafat, dia akan gembira karena orang-orang yang dekat dengan dia, Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Ahlul Bait alaihimussalam akan mengampiri ia detik-detik akhir itu, sehingga kemudian ia diperintahkan oleh malaikat untuk membuka matanya, kemudian melihat apa yang telah Allah janjikan untuk dirinya. Spontan ia teriak, jangan tunda lagi, ambillah nyawaku, karena melihat. Sementara orang-orang yang keji perbuatannya di dunia ini akan teriak-teriak, tidak akan mau mati, karena ia merupakan pindah dari surga mereka menuju kesengsaraan neraka.
Sementara orang mukmin akan pindah dari penjara dunia yang menjadikan dia tersiksa menuju kepada surga, pasti ia akan gembira, dan itulah kematian. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kemudian oleh Allah dihidupkan lagi manusia ini di akhirat. Fa idza nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup nanti tiupan kedua, semua manusia bangkit dari liang kuburnya. Semua bangkit. Bagi orang-orang yang saleh menuju kepada gembira, akan bertemu dengan semua yang telah dijanjikan oleh Allah. Tapi bagi mereka orang-orang yang keji, mereka akan teriak, tilka idzan karratun khasirah. Ini hari kebangkitan kembali merugi, yang paling rugi untuk kita. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali di akhirat. Untuk apa? Untuk memperoleh balasan. In khairan fa khair. Kalau perilaku kita baik, akan memperoleh balasan yang baik. Wa in syarran fa syarr. Kalau kelak melakukan jelek di sini, di sana memperoleh kejelekan. Karena sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun kejelekan, tidak ada yang terlewatkan kelak di hari itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan nampak kebaikan itu. Orang yang melakukan kejelekan sekecil apapun akan nampak kejelekan itu. Karena kelak kita akan dihadapkan dengan satu catatan. Catatan itu ialah amal perbuatan kita yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Kelak catatan itu diberikan kepada kita, dan kita akan teriak, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan apa ini? Tidak ada sekecil pun dari perbuatan sampai yang paling besar, semuanya ada. Jangan kita merasa pernah melakukan sesuatu, kita anggap kita nggak dilihat oleh orang, kita nggak dilihat oleh orang yang kita takuti, oleh orang yang kita hormati, kita melakukan sendirian. Semua itu ada catatannya. Bahkan menurut Imam Ali, hati-hati berbuat sesuatu maksiat, melanggar perintah Allah di tempat-tempat yang sunyi, karena yang menyaksikan saat itu ialah yang akan menjadi hakim kelak di mahkamatullah. Ittaqil ma'asi fil khalawat fa inna syahida huwal hakim. Hati-hati bermaksiat di tempat-tempat sunyi, karena yang menyaksikan adalah yaitu Allah langsung. Tsumma yuhyikum. Kita ini akan di jalan hidupkan lagi. Ini perjalanan kita, ayyuhal ikhwah. Kita dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, kemudian dimatikan, kemudian diciptakan lagi. Inilah perjalanan hidup. Kalau orang tahu bahwa ini perjalanannya, kemudian tsumma yumitukum itu setiap hari kita saksikan. Tidak ada orang meragukan kematian. Sebenarnya kalau kita nggak meragukan adanya kematian, karena kematian itu kita saksikan setiap saat. Kita ini semua pernah kehilangan kerabat, keluarga, tetangga, kawan. Minim kita dengar atau melihat orang mati, tiap hari ada. Sebagaimana sebenarnya seperti kita meyakini keberadaan kematian itu pasti, semacam itu juga semestinya kita meyakini begitulah hari kebangkitan. Kita menyaksikan kematian, kita yakini seperti itu juga harus kita yakini akan adanya hari kebangkitan, pasti. Dan saya malam ini nggak bawa lagi dalil-dalil hari kebangkitan,
Ketika sampai kepada di dalam surat Fatihah, mungkin ada 3 kaset khusus untuk dalil-dalil mengenai akan adanya hari kiamat. Baik dalil akli, nakli, dalil qudra, dalil burhan, dan semuanya. Tsumma yuhyikum, kalian kelak akan dihidupkan kembali. Bahkan menurut Al-Quran, kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan di sini, ini mimpi. Kehidupan dunia ini mimpi semuanya. Kama tanamun tamutun wa kama tastayqidun tub'atsun. Begitu sabda Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Seperti kalian tidur, begitulah kematian. Seperti kalian bangun dari tidur, begitulah hari kebangkitan, persis. Terus Allah menyifati hari kehidupan di sana yang terakhir, summa yuhyikum wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya itu cuma di akhirat. Kehidupan di dunia ini Allah cuma gambarkan lahwun wa la'ib, permainan. Semua yang kita lihat dalam kehidupan kita ini cuma sesuatu yang gambaran saja. Hakikatnya tidak ada. Coba kita duduk sebentar. Kalau dunia ini menyebabkan kita senang dan gembira, sebentar lagi langsung menjadikan kita sedih dan menangis. Memberikan kita tertawa sebentar, sebentar lagi juga gak lama kita akan dijadikan nangis sekian lama. Tidak pernah ada yang kekal di dunia, karena kita gak bisa mengendalikan sesuatu di dunia ini. Kapan kita kendalikan sesuatu? Siapapun kita, ternyata kehidupan ini ada di tangan yang bukan kita yang mengatur. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya, "Kaifa arafta rabbak?" Bagaimana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Beliau simpel menjawab, "Bifaskhil azaim." Dengan gagalnya semua rencana. Setiap aku merencanakan sesuatu gagal, aku yakin kemudian berarti kehidupan ini bukan ada pada tanganku, ada zat yang lain yang mengatur kehidupan ini. Begitu kehidupan dunia, lahwan wa la'ib. Karena itu kemudian yang namanya lahwan wa la'ib itu Allah berikan kepada kita kesempatan emas, kesempatan mahal besar sekali. Allah berikan pada kita manusia untuk cepat-cepat kita jadikan lahan dan ladang dunia ini untuk kita tanam agar kelak kita menuai di sana. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Setiap detik di dunia ini Allah ajak kita transaksi, bahkan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah. Ayo transaksi, karena sebentar lagi tidak ada. Karena itu yang kekal itu adalah Allah dan yang bersama Allah. Kita di dunia ini sering tertipu oleh hal-hal, dan sebenarnya ayyuhal ikhwah, kita tertipu ini karena kita tidak mempercayai konsep Islam kita, atau kita jauh kita dari Allah dan kita lebih percaya rayuan-rayuan yang ada, kita tinggalkan Allah sehingga setiap saat kita tergelincir kegagalan demi kegagalan. Yang akan kekal abadi itu cuman bersama Allah. Kita saksikan saja apa? Harta, tahta, persahabatan orang Allah. Kita lihat orang menjadi akrab, menjadi bersatu, bersahabat, bersatu. Sebentar lagi kita nggak lama melihat mereka hancur, saling permusuhan. Apa yang terjadi? Karena ketika mau menyatu atau bersatu, ketika merancang persatuan mereka atau ukhuwah mereka, kebersamaan mereka, karena mereka gandengkan dengan hal yang fana, dunia, bukan karena Allah, maka habis. Imam Ali pernah menggambarkan begini alaihissalam, bahwa persahabatan yang karena harta itu akan hilang ketika hilang harta itu. Yazulu bizawali. Orang bisa menjadi kokoh bersatu karena tujuan sesuatu duniawi yang ia kejar,
Tidak lama ketika tujuan itu mereka nggak peroleh, kelahi, habis. Kita nggak perlu menyebut satu demi satu nama, tapi kita sering menyaksikan orang yang asalnya begitu akrab di dalam partai tertentu, dalam urusan tertentu, tidak lama berapa bulan kita saksikan mereka kelahi sendiri. Kenapa? Karena tidak diciptakan persahabatan itu, kerjasama itu dengan titik yang kekal abadi, yaitu Allah. Karena itu sering kita ulang-ulangi kalimat yang indah ini, maka lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairillah inqata'a wanfasal. Segala sesuatu yang karena Allah akan kekal abadi, sesuatu yang bukan karena Allah akan sirna dan hilang. Kembali, saya agak keluar sedikit, cuman saya buat contoh saja. Kembali kehidupan kita di dunia ini untuk menjadikan kekekalan kelak yuhyikum di akhirat tergantung di sini. Yang kita lakukan demi Allah, karena Allah akan kekal abadi di alam sana. Yang kita lakukan bukan karena Allah, maka sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak akan membawa keberuntungan kita kelak di akhirat ketika Allah summa yuhyikum, Allah wujudkan kita kembali. Karena kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah akan sirna, yang akan kekal adalah yang hanya karena Allah. Lah kalau kita tahu kita akan dibangkitkan, maka kehidupan dunia ini akan mengantarkan kita kepada kematian, ke barzah. Kemudian barzah sebentar akan membawa kita kepada kehidupan yang langgeng, abadi, sarmadi. Kehidupan sana itu kita isi dari sini, tapi mengisinya harus berkaitan dengan Allah. Kalau kita beramal bukan untuk Allah, jangan mengharap kelak di hari kiamat, mana ya Allah yang saya lakukan. Karena cuman Allah akan berkata, bersabda, berfirman sebagaimana dalam riwayat-riwayat hadits qudsi, Allah cuman akan berfirman, mintalah kepada orang yang kamu beramal untuknya, bukan untukku. Tidak masuk ke transfer akhirat sana, maka tidak ada isinya di sana. Ada orang sedekah karena ingin dipuji kawannya. Nanti di hari kiamat kata Allah, minta pahala sedekahmu dari kawanmu karena kamu nggak berbuat untukku. Mau kembali kemana kita? Karena itu nanti teriakannya, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Ya Allah, kembalikan ke dunia, aku ingin beramal saleh. Ternyata memang harusnya amal saleh itu yang kita lakukan untuk Allah, karena di sana akan ada. Kalau enggak, Allah sebutkan dalam ayat lain, wa qadimna ila ma amilu, kami akan kumpulkan semua yang mereka lakukan, yang mereka amalkan, tapi faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu-debu yang habis dihabiskan oleh angin. Perjalanan kita dulunya tiada, Allah ciptakan kita, kemudian Allah matikan kita, kemudian kelak Allah hidupkan lagi kita di akhirat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian setelah kalian mati tiada, dihidupkan, kemudian setelah dihidupkan kalian dimatikan, setelah dimatikan kalian dihidupkan kembali, dan akhirnya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Bagi yang mengatakan yuhyikum tadi barzah, maka summa ilaihi turja'un, hari kebangkitan. Bagi yang menafsirkan yuhyikum tadi hari kebangkitan, ketika kita dihidupkan di akhirat, summa ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah itu artinya, jangan salah faham, jangan dianggap kita kembali dari tempat menuju ke tempat, jangan. Karena di dunia pun kita sama Allah, di barzah sama Allah, nggak pernah lepas dari Allah kita. Artinya wa ilaihi turja'un, kita dikembalikan kepada Allah. Arti rujuk di sini ialah hanya kepada Allah, dan hanya Allah lah yang mengatur semua urusan kita. Itu artinya. Jadi seperti orang mengatakan,
Raja'al qaum ilal amir artinya umat ini menyerahkan semua urusannya pada pemimpinnya. Tidak harus roja'a kembali dari tempat menuju ke tempat yang lain atau pergi ke tempat lain. Tapi rujuk di sini artinya cuman hanya Allah yang yatawalla amrah, yang mengurusi semua urusannya kelak di hari itu. Karena di hari kiamat ini summa ruddu ilallah maulahumul haq ala lahul hukm. Nanti di hari kiamat kata Allah, ruddu, mereka semua dikembalikan kepada Allah maulahul haq. Allah pemilik mereka manusia. Kemudian lahul hukmu, hanya Allah yang menentukan sesuatu di hari itu. Hukum hanya hukum Allah, ketentuan hanya ketentuan Allah, tidak boleh merujuk kepada selain Allah. Ini artinya yurja'un, hanya dikembalikan seluruh urusannya kepada Allah. Seperti kita baca ayat lain mungkin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kelak di hari itu tidak ada satu jiwa yang bisa menguasai jiwa yang lain, menguntungkan jiwa yang lain. Semua urusan hanya ada di tangan Allah. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Begitu firman Allah. Milik siapa sekarang kerajaan? Allah menjawab sendiri, hanya milik Allah. Al-Malik Al-Qahhar, yang menentukan segala sesuatu. Al-Wahidul Qahhar. Thumma ilaihi turja'un, semua orang akan hanya kembali kepada Allah, dan hanya kelak Allah yang menentukan untuknya. Walaupun kita berbicara syafaat dan kita yakini syafaat itu ada, tapi syafaat itu ialah seizin Allah, ketika Allah telah mengizinkan. Tidak ada makhluk yang bisa berbicara, tidak ada makhluk yang bisa mengangkat suara, tidak ada makhluk yang bisa menentukan sesuatu. Segala sesuatu hanya milik Allah. Karena itu Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Kemudian yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kelak ketika semua ruh dan para malaikat semua dibangkitkan bersaf-saf di hari mahsyar, la yatakallamun, tidak ada yang mampu berbicara. Dari manusianya, jinnya, malaikatnya, semua la yatakallamun, karena hari itu hanya milik Allah. Yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haq. Hari itu akan nampak hak yang sebenarnya. Kemudian la yatakallamun, enggak mampu mereka berbicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan yang diizinkan waqala shawaba, akan berbicara pembicaraan yang hak dan benar. Ini yang Allah sebutkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Inilah kembali, inilah proses kehidupan manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dia Allah yang tadi menciptakan kalian dari sekalian waktu kalian dari tidak ada, kemudian diciptakan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, kemudian hanya kepada Allah dan hanya Allah menentukan semua hukumnya. Dia Allah itu jua yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Ini pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwa segala sesuatu ini oleh Allah diciptakan untuk kita. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semua isi bumi ini untuk kalian wahai manusia. Dan nyatanya manusia ini tidak pernah lepas kehubungan dengan bumi. Segala sesuatu kembalinya di sini. Dulu waktu kita proses ciptaan kita pun nggak lepas dari ini, dari yang dimakan, kita makan semua jadi benih, jadi macam-macam proses janin dan semuanya lepasnya dari sini, dan nggak pernah lepas.
Karena itu dalam beberapa ayat Allah menyebutkan Allah yang mengeluarkan, pakai kalimat ambatakum minal ardh. Seperti Allah tumbuhkan kalian di bumi. Padahal kita lahir lewat rahim dan janin, jadi janin, kemudian lewat rahim. Tetapi Allah mengatakan ambatakum. Karena sebenarnya memang semua urusan kita prosesnya dari bumi. Kapan bisa ada air sperma itu kalau kita orang nggak makan, ada buah-buahannya, sayurnya, makanannya. Dari mana kembalinya? Semua dari sini. Karena itu kemudian dalam surat Thaha Allah gamblang berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kalian kami ciptakan, kelak ke bumi kalian kami kembalikan waktu kita jadi mayat, dan kelak wa minha, dari bumi juga kalian akan kita bangkitkan di alam akhirat. Ini al-ard ummuna. In kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Begitu firman. Kalau kalian ragu dengan akan adanya hari kebangkitan, kami ciptakan kalian dari tanah. Kemudian Allah menyebutkan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila sama. Setelah menciptakan bumi, kemudian Allah mengatur langit ini, menciptakan langit. Qasada ila sama, setelah bumi ngatur langit, fastum mastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah ciptakan 7 langit ini dengan sawwa, artinya ciptaan yang serasi, tidak ada kurang sama sekali dalam ciptaan Allah. Li'anna taswiyah di sini artinya ciptaan yang serba indah dan serba sesuai. Tidak pernah ada orang mengatakan kalau ini diganti ini mungkin lebih baik dalam ciptaan Allah. Enggak ada, semuanya telah serasi. Ini dikuatkan dengan ayat lain. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang Allah yang menciptakan langit sab'a samawat, 7 langit berlapis, ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kalian tidak pernah akan melihat ciptaan Ar-Rahman, yaitu Allah, ada kekurangannya, ada yang tidak sesuai, tidak ada. Artinya dia Allah yang menciptakan, ketika menciptakan ciptaannya semua adalah yang terindah, yang terbaik, dan tidak ada kebincangan dan kekurangan. Kemudian sumarji'il basara hal tara min futur, sumarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Lihat sekali lagi, gunakan kalian pandangan kalian, adakah kebincangan, kekurangan ciptaan Allah? Kemudian pandang sekali lagi, kedua kalinya, lihat lagi, adakah kekurangan? Pasti yang akan kecewa dan keliru itu pandangan Anda, dan tetap ciptaan Allah yang terindah. Sunnah Allah alladzi atqana kulla syai. Ciptaan Allah yang atqan. Apa artinya atqan? Ketika melakukan, melaksanakan, menciptakan seindah-indah ciptaan yang paling indah. Karena memang sampai Rasulullah pun mengajarkan pada umatnya, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinahu. Allah senang apabila salah seorang dari kalian melakukan sesuatu, hendaklah dilakukan dengan sempurna, jangan nanggung. Itu kalau perintahnya Allah untuk umatnya, apalagi yang kita bayangkan ciptaan Allah, pasti atqana kulla syai'. Dia Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi untuk kalian semuanya. Kemudian menciptakan, mengatur langit, dan diciptakan dengan 7 lapis, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sebelum saya akhiri kalimat wa huwa bikulli syai'in alim, kita lihat dulu komentar Imam Ali mengenai ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ternyata semua yang di bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Imma dunyawiyah, agar kita nikmati.
Kita ambil manfaatnya, imma diniyah berkaitan agama, agar kita mengambil pelajaran dan semua kenikmatan bumi ini kita bawa untuk menyambung kenikmatan kita di akhirat. Imam Ali pernah meriwayatkan begini. Ini riwayat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, dari ayah-ayah beliau sampai kepada Imam Husain. Imam Husain menyebutkan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini. Beliau bersabda, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Ayat ini apa artinya? Lita'tabiru wa litatawassalu bihi ila ridwanih wa tatawaqqau bihi min 'adzabi niranih. Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi ini agar kalian bisa mengambil pelajaran dan agar kalian menjadikan semua kenikmatan itu menyambung kalian untuk memperoleh kerelaan Allah, dan sekaligus untuk agar semua kenikmatan ini menjaga kalian agar enggak memperoleh siksaan neraka, api neraka Allah. Artinya Allah berikan pada kita ciptaan dunia, semua kenikmatan di bumi ini, jangan sampai kenikmatan ini kita gunakan untuk melanggar Allah, sehingga Dia Allah yang memberikan, tetapi malah kita gunakan untuk mancing-mancing kemurkaan Allah, dan kelak di akhirat kita tersiksa karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Menurut Imam Ali, jadikan semua nikmat ini yang membawa kalian untuk memperoleh kerelaan Allah. Karena itu ada doa-doa Rasul kalau habis makan atau melihat sesuatu yang nikmat, beliau mengajari doa yang begini artinya, semoga nikmat ini menyambung nikmat kita di akhirat. Karena kenikmatan di dunia apapun bentuknya, kalau enggak membawa kita untuk memperoleh kenikmatan akhirat, itu bukan nikmat, sengsara. Semua kenikmatan di dunia ini yang kita rasakan, pemberian Allah, tidak membawa kita untuk memperoleh kenikmatan surga, maka itu enggak berarti. Kullu na'imin dunal jannati mahqur, begitu sabda Imam Ali. Semua kenikmatan selain surga bukan kenikmatan hina, itu bahkan bisa menjadi bencana. Dan apapun problem di dunia ini, musibah, bala, apapun, kalau enggak membawa kita kepada siksaan api neraka, jangan dianggap bala itu, anggap sesuatu yang biasa. Wa kullu bala'in dunan nari afiyah, begitu sabda Imam Ali. Semua musibah dan bala selain api dan enggak membawa kita ke api neraka, itu anggap afiyah, sesuatu yang enak saja. Litatawassalu bihi ila ridwanih wa tatawaqqau bihi min azabi niranih, agar kalian bisa memperoleh rahmatnya, kerelahannya, dan agar kalian jauh dari siksaannya. Kan malu kalau kita menggunakan nikmat Allah untuk melanggar Allah. Katanya Rasulullah dalam sabda Rasul dalam beberapa riwayat yang artinya, kalau kamu ingin menjaga nikmatmu, pemberian Allah yang ada padamu, maka syukurilah. Dan syukur itu artinya jangan kamu gunakan nikmat itu untuk melanggar ketentuan Allah. Kadang-kadang kita ini, astagfirullahaladzim, kadang-kadang kita sebutkan tasyakuran, tapi tasyakuran kita itu justru melakukan perbuatan dosa. Kita gunakan tasyakur kadang-kadang. Kita memperoleh sesuatu, entah itu memperoleh jabatan, memperoleh anak, memperoleh harta, rumah baru, semuanya kita sebutkan tasyakuran. Tapi dalam waktu yang sama, tasyakuran itu kita lakukan hal-hal yang membuat kemurkaan Allah, karena kita lakukan dengan maksiat. Ini bukan tasyakur, tetapi ini kufur, takaffur bi ni'amillah, membawa kekufuran kita terhadap nikmat Allah. Atau sebenarnya itu bukan tasyakur, itu adalah kecongkaan kita untuk memancing-mancing kemurkaan Allah dengan nikmat Allah yang diberikan pada kita. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini Allah menyebutkan, dan Ia Allah
dengan mengenai segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Ini urusannya menyebutkan bermacam-macam nikmatnya. Tetapi Allah nggak menyebutkan Allah maha kuasa. Wa huwa bikulli syai'in qadir, perkasa Allah. Karena ini ciptaannya semuanya. Tidak. Allah gunakan wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya Allah semua ciptaanku ini menunjukkan kudrat dan kekuasaanku. Tetapi kekuasaanku ketika aku menciptakan sesuatu untuk hambaku, ketika aku ciptakan itu adalah aku yang maha mengetahui bahwa semua kenikmatan ini baik, maslahat untuk hambaku. Aku maha mengetahui. Gak ada ciptaan Allah yang gak ada maslahatnya untuk manusia. Satu. Kedua, wa huwa alim, Allah maha mengetahui akan diapakan nikmat ini oleh yang menerima, dan akan kemana akhir nikmat ini Allah maha mengetahui. Jadi bukan sekedar mampu kuasa, tapi dalam kemampuan dan kuasaannya adalah maha mengetahui. Ini juga ada firman Allah di ayat lain, wa huwa bikulli khalqin alim, dalam semua ciptaannya maha mengetahui. Karena kadang-kadang nggak cukup kuasa. Ada orang mempunyai kemampuan, kekuasaan, perkasa, tapi perkasaannya nggak didasarkan oleh pengetahuan, sehingga tidak sampai kepada yang indah. Kalau kita baca Quran pun, itu kalau kita jeli membaca Quran, Allah kadang-kadang membagi pada kita Al-Quran ini kapan diperlukan buruh. Buruh ini kuli, memerlukan tenaga, urusannya nggak perlu pakai pinter, urusannya cuman kekuatan tenaga, tapi tetap harus pakai amanat. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik yang ingin kamu jadikan buruh, jadi ajir, ialah al-qawi, yang kuat, al-amin, yang jujur. Kita kan kalau menjadi orang kuli, buruh-buruh kasar ini, yang diperlukan ialah kekuatan, tetapi tetap adalah al-amin, jujur. Tetapi kalau urusannya bukan buruh, tetapi untuk mengatur sesuatu, menjadi menteri, bukan cuma kekuatan. Kita melihat surat Yusuf, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, mampu mengatur, menjaga, dan maha mengetahui. Dalam ciptaan Allah pun, ketika Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia, Allah sebutkan, aku penciptanya, maha mengetahui bahwa dalam semua nikmat yang kuberikan ini ada maslahat dan baiknya untuk kalian, dan aku pun maha mengetahui akan kalian apakan ciptaan demi ciptaan ini. Karena itu ketika menciptakan maha mengetahui, dan ketika telah memberikan ciptaannya sebagai nikmat untuk manusia, maha mengetahui akan dimanakan ciptaan ini atau nikmat ini oleh manusia. Karena itu Allah akhiri firman-Nya bukan wa huwa bikulli syai'in qadir, tetapi pakai wa huwa bikulli syai'in alim. Jangan kemudian kita menganggap ada nikmat Allah yang membahayakan kita. Ya, mungkin untuk hal-hal tertentu bagi kita, tapi bagi yang lain. Karena itu sudahlah, jangan pernah protes sama ketentuan Allah, karena ketentuan Allah itu yang maha alim, pasti ada maslahatnya, pasti ada hikmahnya di balik semua ketentuan Allah. Kita jangan kemudian sok mengetahui lebih dari Allah. Karena itu Allah cuma menyebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan untuk kalian jihad, tetapi jihad ini kurhun lakum, berat untuk kalian, kalian benci dengan jihad. Tapi banyak hal-hal yang kalian benci, kalian gak senangi, tapi di balik itu ada kebaikan untuk kalian. Banyak hal-hal yang kalian senangi, kalian harapkan, tapi di balik itu bencana untuk kalian. Allah maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini masalah ilmu Allah. Jadi kita terima ketentuan Allah. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita habiskan ayat 28-29. Insya Allah malam berikutnya mulai kita masuk kepada ciptaan Allah terhadap manusia pertama, Adam, dan dialog Allah pada malaikat
dengan para malaikatnya ketika ingin menciptakan manusia pertama itu, yaitu dalam ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.